sahabat terpilih yang secara tidak kebetulan menemukan video ini. Apa kabarnya sahabat hari ini? Semoga kalian semua sehat dan baik-baik saja dimanapun berada. Jiwa terpilih, hidup ini memang penuh dengan dinamika. Seperti ombak di lautan yang datang dan pergi. Ada kalanya kita merasa semua terasa mudah dan lancar-lancar saja. Seakan-akan tidak ada yang mampu menghalangi kita. Tetapi ternyata, tak jarang juga, terkadang cobaan datang menerpa. Membuat kita jatuh dan merasa tak berdaya. Jiwa yang terpilih ketika hidup terasa begitu berat dan tidak ada jalan keluar. Banyak orang yang merasa putus asa. Bahkan, banyak dari mereka yang kehilangan arah di kehidupannya. Kau yang terpilih, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Karena banyak sekali di dunia ini, orang-orang yang sedang berjuang dengan ujian hidupnya masing-masing. Tidak ada yang baik-baik saja di dunia ini. Semua yang bernyawa pasti akan diuji dengan kemampuannya masing-masing. Namun, Tuhan Maha Baik. Dia tidak memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Yakinlah bahwa di balik setiap ujian, pasti ada hikmah yang luar biasa. Kamu berbeda dari orang kebanyakan. Kamu pasti mampu untuk bangkit dari keterpurukan. Sang Ilahi tidak akan meninggalkanmu. Tetaplah terhubung dengannya, agar cahayanya menyinari hatimu yang sedang gelap gulita. Hingga harapan kebahagiaan itu masih ada. Jiwa terpilih, tahukah Anda bahwa dari setiap cobaan yang datang, pasti membawa pelajaran yang berharga yang akan membuat kita lebih kuat. Sebelum kita lanjutkan kedalaman pengetahuan ini, aku mengajak Anda untuk mengikuti video ini hingga akhir. Karena ada pelajaran bermakna di setiap detiknya. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menyukai video ini. Putar video ini berulang kali, supaya Anda dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari video yang aku bagikan ini. Berlangganan dan tekan tombol notifikasinya, serta tinggalkan komen balasan di channel ini. Yang terpilih, momen-momen berat tersebut bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk bangkit dan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Mari kita jelajahi lebih dalam lagi, untuk mengetahui sikap apa yang harus kamu terapkan untuk bangkit kembali, dan melangkah dengan lebih kuat dan percaya diri yang dikutip dari sebuah sumber inspiratif. Pertama, menerima kenyataan dengan lapang dada. Jiwa terpilih, langkah pertama yang harus kamu ambil untuk bangkit kembali setelah jatuh adalah dengan menerima kenyataan. Terkadang kita terlalu sibuk menyesali apa yang sudah terjadi, berharap segala sesuatu berbeda. Namun, hal tersebut justru akan membuatmu terjebak dalam perasaan negatif. Yang terpilih, di saat cobaan datang, cobalah untuk menerima yang terjadi dengan lapang dada. Tetapi bukan berarti kita menyerah, melainkan menerima kenyataan bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dengan menerima keadaan, kamu membuka ruang untuk perubahan dan pemulihan. Kamu tidak lagi terbelenggu oleh penyesalan yang hanya memperburuk keadaan. Saat kamu menerima kenyataan, berarti kamu menyadari bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup ini punya alasan tersendiri. Bahkan, jika alasan itu belum terlihat jelas atau belum kamu ketahui saat ini. Misalnya, kamu mengalami kegagalan dalam pekerjaan atau hubungan yang berakhir. Alih-alih kamu meratapi, coba kamu melihatnya dari sisi yang lain. Ada kesempatan baru yang sudah menanti. Jika kamu berhenti menentang kenyataan, kamu akan lebih cepat melihat peluang yang ada untuk bangkit kembali. Ingatlah, perubahan besar dimulai dengan sikap penerimaan yang tulus. Dan pada akhirnya, menerima kenyataan bukan berarti kamu pasrah begitu saja tanpa usaha. Justru dari penerimaan itu, kamu dapat lebih fokus dengan langkah-langkah berikutnya untuk memulihkan diri. Saat hati dan pikiran lebih terbuka, energi positif pun akan mengalir lebih lancar. Kedua, belajar dari sikap kejatuhan. Jiwa yang terpilih, setiap kejatuhan pasti membawa pelajaran. Dalam hidup ini, semua tidak ada yang sia-sia. Semua pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit, memiliki makna. Ketika cobaan datang menghampiri, banyak orang cenderung merasa kecewa dan putus asa.
Namun ini adalah saat yang tepat untuk merenung dan belajar dari setiap kejadian. Belajar apa yang harus kamu perbaiki dan apakah ada keputusan yang harus diubah. Dengan menggali pelajaran dari setiap pengalaman, kamu bisa menemukan kekuatan baru untuk bangkit. Penting untuk melihat kegagalan atau kesulitan sebagai proses untuk belajar, bukan sebagai akhir dari segalanya. Jiwa yang terpilih, coba kau tanyakan pada diri sendiri. Apa yang bisa aku pelajari dari cobaan ini? Jika kita dapat menilai situasi secara objektif dan mencari hikmahnya, maka kita akan merasa lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Terkadang, kita hanya butuh waktu untuk memahami bahwa setiap kejatuhan akan membuka pintu untuk kesempatan yang lebih baik. Lebih dari itu, belajar dari kejatuhan juga berarti mengenal kelemahan diri sendiri dan berusaha untuk memperbaikinya. Jangan takut jika kita berbuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar untuk jadi lebih baik lagi. Jangan biarkan rasa malu atau takut gagal menghentikan langkahmu untuk terus maju. Ketiga, kelilingi dirimu dengan dukungan positif. Bagi mereka yang terpilih, bangkit kembali setelah jatuh tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan sendirian. Salah satu kunci untuk bangkit adalah dengan mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukungmu. Jiwa terpilih, dukungan positif bisa datang dalam berbagai bentuk, baik dari keluarga, teman dekat, pasangan, maupun rekan kerja yang memahami situasi dan keadaanmu. Mereka bukan hanya sekedar memberi semangat, tetapi juga memberikan perspektif baru yang bisa membantumu melihat kehidupan dari sudut yang lebih cerah. Terkadang kita merasa sendirian saat menghadapi masalah besar. Namun, dengan berbicara dan berbagi perasaan dengan orang yang peduli, beban yang kita rasakan bisa terasa lebih ringan. Dukunglah dirimu dengan orang-orang yang memberikan energi positif, yang membantu memotivasi dan mengingatkanmu akan kemampuan yang kamu miliki. Mereka adalah pilar yang akan menguatkanmu ketika kamu merasa lemah. Selain itu, kamu jangan takut untuk meminta bantuan atau nasihat dari orang yang sudah lebih berpengalaman. Terkadang, hanya dengan mendengarkan cerita orang lain, kita bisa mendapatkan wawasan baru yang membuka mata kita. Mengelilingi diri dengan dukungan positif adalah salah satu langkah cerdas untuk menyembuhkan diri dan melangkah maju. Keempat, menjaga keseimbangan emosional. Tahukah Anda, cobaan hidup seringkali menguji kestabilan emosional kita. Saat kita terjatuh, mudah sekali terbawa perasaan kecewa, marah, atau bahkan cemas berlebihan. Agar kita bisa bangkit kembali, kamu perlu menjaga keseimbangan emosional. Jangan biarkan emosi menguasai diri dan mengambil alih pikiranmu. Belajarlah untuk mengelola emosi dengan bijak. Bisa dengan bermeditasi, berolahraga, atau sekedar menikmati waktu dengan diri sendiri. Keseimbangan emosional bukan berarti menekan atau mengabaikan perasaan yang ada. Sebaliknya, itu tentang mengakui perasaan yang muncul, lalu mencari cara yang sehat untuk menghadapinya. Misalnya, kamu bisa mencoba berbagai teknik relaksasi, seperti yoga atau pernapasan dalam, yang terbukti efektif untuk menenangkan pikiran dan tubuh Anda. Dengan demikian, kamu bisa melihat situasi dengan kepala yang lebih jernih dan tidak terbawa arus perasaan negatif. Terkadang, langkah kecil untuk menjaga keseimbangan emosional bisa membawa perubahan besar dalam cara kita memandang hidup. Ingat, kekuatan sejati bukan hanya berasal dari tubuh yang kuat, tetapi juga dari ketenangan dan kedamaian pikiran. Dalam situasi sulit sekalipun, kita masih bisa memilih untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Kelima, tetap fokus pada tujuan. Bangkit kembali setelah jatuh membutuhkan fokus yang tajam pada tujuan. Walaupun cobaan berat datang menghampiri, ingatlah mengapa kamu memulai perjalanan ini. Setiap langkah kecil menuju tujuan akan membawamu lebih dekat pada keberhasilan yang lebih besar. Jangan terlalu fokus pada apa yang sudah gagal, melainkan pada apa yang bisa kamu lakukan untuk meraih impianmu. Fokuslah pada tujuan besar, namun jalani setiap hari dengan langkah kecil yang penuh makna.
Salah satu cara terbaik untuk tetap berfokus pada tujuan adalah dengan membuat tujuan yang jelas dan realistis. Ketika segalanya terasa sulit, cobalah untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Satu langkah kecil setiap hari akan mengarah pada pencapaian yang lebih besar. Ingat, kamu tidak harus langsung berhasil dalam sekali coba, karena setiap kemajuan kecil adalah kemenangan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk merayakan setiap pencapaian sekecil apapun itu. Langkah kecil yang kita rayakan dapat memberikan motivasi dan kekuatan untuk terus maju. Bangkit kembali setelah jatuh bukanlah sesuatu yang instan. Namun, dengan ketekunan dan fokus yang tepat, kita bisa mencapai tujuan lebih cepat dari yang kita kira. Yang terpilih, cobaan hidup memang terkadang membuat kita merasa terjatuh dan terpuruk. Tetapi jangan biarkan itu menjadi akhir dari cerita kita. Dengan menerapkan sikap positif dan penuh kesabaran, kamu pasti bisa bangkit kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang perlu kamu pahami dan ketahui, kehidupan ini adalah perjalanan panjang. Dan setiap cobaan yang datang adalah bagian dari proses untuk menjadi pribadi yang tangguh, sabar, bijaksana, serta selalu semangat untuk terus maju. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.